Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial pembuatan kelas notebook atau buku catatan kelas di kelas yang kita buat di Microsoft Teams. Setelah kita masuk di kelas kita, di channel default, yaitu channel umum, nanti memiliki beberapa tab yang default, yang permanen, bawaan. Pertama adalah postingan, tempat kita chatting, tempat kita berbagi. Kedua adalah file. Yang ketiga adalah buku catatan kelas. Keempat, tugas, tempat kita mengirim tugas dan ulangan untuk kita lakukan penilaian. Nilai adalah laporan penilaian dari siswa kita. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana membuat buku catatan kelas atau kelas notebook. Ya, di buku catatan kelas ini bisa kita manfaatkan nanti sebagai portofolio kelas atau sebagai media pengumpulan tugas portofolio atau sebagai media penilaian portofolio. Ya. Jadi letaknya adalah di channel umum, di tab menu di sini kita klik buku catatan kelas. Selain di Teams, buku catatan kelas ini juga kita bisa membuatnya tersendiri nanti melalui OneDrive. Misalkan kalau kita pengen membuat buku catatan kelas atau portofolio kelas tapi tidak terintegrasi dengan Teams, kita bisa membuatnya di sini ya, dari dashboard Office 365 kita ya. Kita klik kelas notebook. Kalau kita ingin membuat kelas notebook yang terintegrasi dengan Teams, kelas kita ada di menu umum di tabnya sini ya. Pertama adalah kita klik siapkan buku catatan kelas ya, kita klik di sini. Apakah kita membuatnya adalah buku catatan kelas kosong atau dari konten buku catatan yang sudah ada? Misalkan kita sudah pernah membuat kelas notebook atau buku catatan kelas, kita bisa manfaatkan sebagai template atau kita membuat dari awal. Karena di sini nggak ada templatenya, kita tidak membuat dari yang sudah ada, kita buat dari yang kosong. Ya. Nanti di dalam buku catatan kelas di sini ada 3 ruang ya. Pertama adalah ruang kolaborasi, kedua adalah pustaka konten, yang ketiga adalah buku catatan siswa. Ya, di ruang kolaborasi ini nanti siswa dan guru bisa mengedit konten, bisa menambahkan dan menghapus konten di dalamnya. Ya, nanti di ruang kolaborasi ini yang digunakan sebagai media kolaborasi. Ya, misalkan kerja kelompok dan lain sebagainya. Kedua, ruang pustaka konten. Di sini guru dapat mengedit ya, menambahkan atau menghapus, sedangkan siswa tidak dapat mengeditnya. Nah, di ruang di sini kita manfaatkan sebagai guru untuk meletakkan sumber belajar dan media pembelajaran yang kita gunakan di kelas. Jadi media dan sumber belajar yang kita gunakan selama proses pembelajaran, siswa tidak bisa mengubahnya. Dia hanya bisa mengakses, melihat, ya, membaca, menyaksikan, tapi dia tidak bisa merubahnya. Sedangkan buku catatan siswa, di sini siswa, guru dapat mengeditnya dan siswa juga dapat mengedit, tapi yang tampil hanya miliknya di sini menampilkan
catatan semua siswa, ya. Tapi di milik siswa yang tampil hanya miliknya dia sendiri, tapi di miliknya guru tampil catatan semua siswanya. Nanti bisa kita lihat setelah kita buat. Ini adalah gambaran ruang-ruang yang ada di kelas notebook atau buku catatan kelas. Ya, kita lanjutkan untuk membuat. Klik berikutnya. Ya. Nanti, ya, di catatan siswa tadi, di ruang catatan siswa, ya, seperti yang tadi, di sini buku catatan siswanya akan meliputi bagian-bagian apa saja. Kita bisa menentukan di sini, misalkan ada catatan kelas, ada pekerjaan rumah, ada kuis atau yang lainnya, misalkan dikategorikan sesuai kebutuhan, ya. Kalau kita tidak setuju, kita hapus, mengurangi misalkan, atau misalkan masih ingin menambahkan, kita tambahkan lagi catatnya. Misalkan yang kita anggap ini, bahwasanya dalam buku catatan kelas kita ada meliputi siswa, meliputi hal ini. Setelah itu kita klik buat. Buku catatan kelas di Microsoft di kelas tim ini sudah diproses dibuat. Tapi nanti kalau kita membuat kelas notebook di sini, kita perlu langkah menambahkan siswa, menambahkan guru, dan ini nanti akan kita bahas dalam tutorial tersendiri. Nah, di sini buku catatan kelas sudah siap, ya. Buku catatan kelas sudah siap, ya. Seperti kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya di sini ada 3 bagian. Ada collaboration space. Di sini adalah ruang kolaborasi, siswa dan guru bisa menulis. Ya, kita buktikan ya, misalkan di sini saya di sini sebagai guru akan mengedit, memberikan warna merah di sini, ya. Pustaka konten, ya, di pustaka konten di sini tadi guru bisa mengedit, tapi siswa tidak bisa mengedit. Misalkan di sini saya edit, contoh, ya. Di pustaka konten ini kita bisa memanfaatkan sebagai tempat kita meletakkan sumber belajar dan bahan ajarnya. Kita meletakkan materi, meletakkan e-book, entah dalam bentuk teks, bentuk PDF, bentuk Word online, bentuk SOE, bentuk video, bentuk audio, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa memasukkan di sini, ya. Nah, terus di ruang sini adalah bagian siswa tadi. Di miliknya guru akan muncul daftar-daftar semua siswa. Nah, di sini sesuai bagian-bagian yang kita buat tadi, ada catatan kelas, ada kuis, ada pekerjaan rumah, dan handout. Jadi nanti fungsinya ketika siswa mengerjakan di bagian-bagian ini sudah terdata di sini. Kalau semuanya sudah menjadi buku catatan kelas, dan bagi siswa nanti dia akan menjadikan portfolio bagi siswanya. Ya. Di sini siswa dan guru bisa mengedit, ya, misalkan latihan 1, ya. Ya. Sini latihan 1 diabadi. Sama di sini di miliknya Abu Kasya, ya, juga ada Tri Haryanto, juga ada. Ini tampil semua di miliknya guru. Nah, sekarang kita lihat di miliknya siswa, ya. Ya, kita lihat di miliknya siswa. Kita tampilkan di sini, ya. Ini siswa atas nama Abu Kasah, ya.
Coba kita lihat buku catatan kelasnya. Ya, di sini di buku siswa atas nama Tri Haryanto. Kita lihat buku catatan kelasnya. Ya, di buku catatan kelas sama di sini ada 3 bagian, ada collaboration, pustaka, konten, perpustakaan tadi, ada siswanya. Nah, di sini muncul di bagian siswa. Kalau di kelas notebook milik siswa, dia hanya muncul miliknya dia sendiri. Ya. Berbeda dengan miliknya guru, dia akan muncul catatan siswa semuanya. Ya. Nah, ini siswa yang lain. Ya. Dia juga akan muncul sesuai dengan namanya sendiri. Ya. Sekarang kita buktikan tadi bahwasanya untuk kelas collaboration, ya, semuanya bisa menulis. Nah, di sini guru tadi bisa mengedit. Nah, sekarang siswanya di sini juga bisa mengedit. Ya. Atas siswa Abu Kasa juga bisa mengedit. Sekarang atas siswa Tri Haryanto, ya, juga bisa mengedit juga. Ya. Dan di sini adalah real time, up to date. Dan inilah kelebihan dari Office 365 yang dia bisa digunakan kerja collaboration up to date di tempat yang berbeda, kerja dengan real time. Ya. Ini sudah di ruang kolaborasi. Siswa bisa menulis, guru semua menulis. Ini bentuk real time-nya. Nah, ini masing-masing mengedit akan terjadi perubahan semua. Ya, ini di akun Abu Kasa. Nah, ini sekarang di akun gurunya. Juga real time perubahannya. Nah, di ruang collaboration space inilah yang digunakan nanti sebagai ruang kolaborasi. Ya. Nah, pustaka konten. Nah, tadi guru yang bisa mengisi, sedangkan siswa tidak bisa. Sekarang di siswa. Ya, di sini nggak bisa dia, nggak bisa mengedit. Ya, nggak ada menu editnya. Sedangkan di menu siswa ini guru dan siswa bisa mengeditnya. Ya. Di milik guru muncul semua siswa, di milik siswa yang muncul hanya miliknya dia sendiri. Misalnya miliknya sini tadi, guru memberikan catatan di bagian mana tadi? Misalkan saya atas nama Abu Kasa, misalkan menulis tugas 1, ya. Tugas 1. Kita ingin memasukkan gambar, misalkan tugasnya adalah mengupload screenshot dari hal tertentu, misalkan. Ya. Kita sisipkan. Ini adalah atas nama Abu Kasa dengan tugas 1, ya. Nah, setelah terupdate, guru juga bisa melakukan penilaiannya di akun guru. Ya, guru akan muncul nih. Tadi atas ini nama Abu Kasa.
ya, di bagian ya catatan kelas. Di sini juga langsung real time, up to date langsung. Ya, datanya bisa masuk. Nah, jadi nanti portofolio siswa akan terkumpul di guru menjadi portofolio kelas, dan guru bisa melakukan penilaian di sini. Nah, misalkan kita melakukan penilaian. Iya, komputer. Bagus. Ya. Otomatis juga nanti akan muncul di tempat siswa ini akun Abu Ukasa. Seperti inilah buku catatan kelas. Jadi buku catatan kelas kita bisa memanfaatkan sebagai media pembelajaran, media penilaian, ya, yang kita bisa memanfaatkan untuk penilaian portofolio sebagai buku catatan kelas, dan ini bisa terintegrasi langsung di Teams yang kita bisa manfaatkan untuk kelas Maya kita. Demikian tutorial pembuatan buku catatan kelas atau kelas notebook di kelas Maya Microsoft Teams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.